7 hal yang membuat Gen Z khawatir tentang masa depan. Itu Ngapain mikir 3 tahun ke depan? Yang ini aja dulu. Justru YOLO itu pun saya terapkan di yayasan saya ya. Halo semuanya, balik lagi pastinya di Prospera Inspired Talk. Dan juga kita masih ngomongin yang berkaitan sama Gen Z dengan tamu-tamu saya yang masih sama dengan episode sebelumnya. Dan saya pun juga masih sama, Hadia Bima Pratitakusama, yang juga masih bersama Director of Prospera Asset Management and Parent of Gen Z, ada Pak Yosef Chandra. Halo. Welcome back Pak Yosef. Ya. Ya masih belum pulang juga sih kita dari tadi ya Pak ya. Kemudian juga ada psikolog dan ketua Yayasan Sekolah Cikal, ada Ibu Tari Sanjoyo, SPSI Psikolog. Bu Tari. Hai. Kemudian juga ada founder Tanda Mata untuk Superhero, ada Ibu Lala. Halo. Dan juga ada ya yang dari tadi bikin kita insecure gitu ya. Pasti Gen Z ini mahasiswi semester 5 kedokteran UKI ya. Ada Betul. Laura. Kita ngomongin soal konsep masa depan Gen Z. Kayaknya kalau yang ya Pak Yosef, Bu Lala, Bu Tari masa depan udah ada di genggamannya, atau nggak tahu ternyata masih ada yang mau dikejar juga. Laura kan masa depan masih kayak nggak tahu ya, masih jadi konsep atau masih jadi bayangan. Takut nggak sih kalau dengar kata masa depan? Ya, learning process ya. Balik lagi. Takut Jadi kayak sebenarnya sih pasti ada takutnya nggak sih? Semua orang pasti lagi belajar juga, apalagi generasi saya nggak ada juga yang tahu masa depan tuh bakal gimana gitu. Betul. Bahkan aku juga pernah nemu artikel saya ini dari IDN Times. Judulnya aja udah bikin yang waktu baca tuh kayak emang iya. 7 hal yang membuat Gen Z khawatir tentang masa depan. Itu apa aja? Yang pertama adalah perubahan iklim yang mencekam. Kemudian yang kedua, krisis kesehatan mental yang meningkat. Terus juga ada soal isu-isu lainnya kayak krisis keuangan dan juga ketidakpastian pekerjaan, ketidakadilan sosial dan juga rasial, krisis perumahan dan lingkungan kota, tantangan pendidikan dan peluang belajar, sama krisis politik dan juga ketidakstabilan global. Ada banyak hal yang bikin Gen Z, Laura dan juga teman-temannya Laura itu kayak khawatir sama yang namanya masa depan. Tapi saya mau ke Bu Tari dulu. Bu Tari, kita kalau ngomongin soal masa depan itu di Twitter, X sekarang ya, jadi X ya, Instagram, TikTok, kayak mereka tuh ya udah YOLO aja dulu, masa depan entarlah, jalan pelan-pelan apa yang ada di depan gitu. Artinya saya simpulin gitu ya, banyak Gen Z itu yang khawatir sama masa depannya, termasuk Laura pun juga, walaupun ketakutannya cuma sedikit juga agak khawatir ke depannya akan kayak gimana. Apa sih yang bikin mereka tuh kayak khawatir, takut sama yang namanya masa depan? Apakah masa depan cuma 2 kata tapi semenakutkan itu bagi orang-orang? Yang bilang mereka takut siapa? Dari komentar-komentar mereka. Tadi dia aja bilang takut nggak? Dia nggak langsung jawab takut sebenarnya. Jadi apa konsep YOLO buat mereka tuh mereka betul-betul dimasukkan ke dalam hati dan dilaksanakan gitu. Karena sebenarnya mereka pikir mereka nggak tahu. Jadi kayak generasi ini nih kayak nggak apa ya? Bukan nggak bisa, tapi memang nggak ada gunanya untuk melihat ke depan terlalu jauh. Oke. Ya orang apa ramalan kiamat aja ganti-ganti melulu gitu Iya. kan. Semua loh kita Agustus, 2012. Juli mau apa gitu Itu kan. jadi schedule katanya. Iya kan gitu kan. Nah itu kalau buat mereka adalah nggak ada gunanya mikirin itu gitu ya. Karena sebenarnya kita bahkan nggak tahu nanti kita hidup tuh 5 tahun ke depan dunia ini akan seperti apa sih gitu. Jadi memang benar-benar kayak apa yang ada di depan mata kita nikmati, dan kita sebenarnya harusnya ya kalau kita pikirkan ya, sebetulnya konsep mindfulness gitu ya, itu tuh sebetulnya belajar dari si Gen Z ini, si YOLO itu sebetulnya apa yang ada di hadapan kita, gimana kita kemudian betul-betul menikmati, memaknai setiap detiknya. Ngapain mikir 3 tahun ke depan, yang ini aja dulu gitu. Kalau kita kan penuh planning ya, gitu kayak hari ini gini, oke besok apa ini apa gini, kita lupa bahwa kita hidup nih di saat ini. Nah, belajar dari Gen Z justru itu, that YOLO thing itu yang kita pikir silly banget gitu ya. Itu tuh ngajarin kita untuk be mindful with whatever we have nih saat ini gitu. Jadi mereka sebenarnya nggak cemas. Mereka menikmati. Mereka merasakan kecemasan dari kita. Yang cemas tuh kita. Oh, si anak akhirnya jadi ikutan. Ya kan, balik lagi tadi kan, sebenarnya kan kayak kita belajar sesuatu kan dari lingkungan kita. Iya, Gen Z tuh most of them masih tinggal di
orang tuanya kan sebetulnya gitu ya, sebagian besar. Sehingga memang kecemasan-kecemasan itu muncul dari kita gitu kan. Jadi kayak gimana kalau bener juga ya, sebenarnya kita nggak mikir gimana ya apa ya gitu. Karena mereka that YOLO thing itu it really works buat mereka gitu. Artinya bisa disimpulin dari Mbak Tari, dari Bu Tari nggak setuju sebenarnya kalau anak-anak zaman sekarang, anak-anak tuh now tuh cemas tuh enggak. Mereka sebenarnya ya mereka melihat tapi kayak Mereka concern. concern. Ya, maksudnya concern sama cemas tuh kan gapnya besar banget gitu ya. Kalau cemas tuh biasanya orang kalau cemas tuh itu mempengaruhi perilaku mereka karena mereka cemas. Tapi kalau concern, they have the concern. Tapi apakah kemudian mereka sampai cemas dan kemudian sampai over planning terus kayak mikirin terus ke depan gitu? Enggak. Mereka ya itu YOLO. YOLO itu tadi. Bu Laura juga setuju kalau anak-anak zaman now nggak ada yang cemas atau malah melihatnya sebaliknya atau malah nggak mikirin sama sekali. Ada yang bilang kayak gitu karena orang tua gini, kamu ini nggak mikirin masa depan sama sekali, kamu tuh gini terus seneng terus gitu. Enggak sih. Di posisi yang mana Bu Laura berdiri? Bulala. Oke. Perubahan posisi membuat tiga kali manggil saya salah, saya kasih piring cantik. Takutnya saya episode berikutnya nggak dipakai lagi takutnya saya. Enggak sih ya. Justru YOLO itu pun saya terapkan di yayasan saya ya. Jadi batch kita sekarang sampai mau 25 dan 26 nih, ntar lagi itu juga langsung impactnya saat itu juga. Jadi kita tuh memang namanya awan mimpi ya. Awan mimpi, misalnya ada 50 nih yang coming soon 70 anak Down syndrome. Mimpinya kita gali. Ini udah masuk, tinggal saya kurasi. Wah itu mimpinya macam-macam banget. Dan itu begitu fundraising sampai kita itu saya selalu bilang sama tim dalam waktu 1 sampai 2 bulan harus sampai ke tangan anak-anak tersebut. Puji Tuhan kita selalu melaksanakan itu dengan cepat dengan ya. Timeline yang dengan tepat timeline itu karena saya memang tipenya agak didikan Tarakanita militernya ada. Jadi ini gitu. Timekeepernya selalu ada. Jadi menurut saya dengan langsung dan itu kan 70 anak namanya ini, sakitnya ini, mimpinya ini, yang donasi saya mau donasi si A, si B, itu tuh bener-bener dari yang ngasih adopsi, kita bilang yang mengadopsi sama awan mimpinya tuh langsung ketemu saat itu, sebulan kemudian dia terima mimpinya, lalu kita kirim foto senyuman anak itu menerima mimpinya. Itu menurut aku kok kayak juga cepat instannya tuh seperti Gensi ya, gitu ya. Mungkin mudah-mudahan ya Laura ya. Jadi kalau kamu mau do something yang langsung itu nggak usah ragu-ragu. Tinggal Tante Lala, aku mau ikutan Tanda Mata untuk Superhero karena kami perlu juga volunteer, kami perlu juga LO, kami perlu juga yang untuk dekat dengan anak-anak ini gitu. Jadi yayasan saya juga semuanya cepat gitu, nggak jangka panjang karena langsung gitu. Makanya balik lagi, kadang-kadang dana yang kita terima langsung habis di batch itu. Jadi saya tuh akhirnya dapat nih Prospera Asset Management yang membantu kami untuk kami punya lari juga. Jadi kami punya operasional untuk lebih banyak ke daerah-daerah untuk menjemput Bank Mimpi karena ini ibu-ibu Jaksel ini berdonasi tuh giras loh. Kamu tahu giras nggak? Iya. Jadi mimpinya belum ada udah nanya, ada apa lagi? Ada apa lagi? Jadi aku juga perlu Bank Mimpi yang aku roadshow ke daerah-daerah pelosok karena itu memang goal kita. Kedepannya kita mau ke pelosok-pelosok puskesmas apa yang punya rumah singgah di daerah-daerah bisa kita jangkau mimpinya dan mereka tersenyum gitu. Demi mewujudkan mimpi dan juga masa depan mereka. Dan gitu itu akhirnya kami mempunyai donatur tetap pertama kali adalah Prospera Asset Management. Tos dulu. Oh, untung duduknya deketan. Iya, Tadi susah. Hilang. Langsung sama timnya di mana blocking gitu. Iya. Oke, untuk mencapai masa depan mereka supaya sesuai dengan cita-cita mereka gitu. Ngomong soal masa depan, saya mau ke Laura. Definisi masa depan yang sukses itu kan kalau dari versinya Bu Laura tadi sudah dijelaskan juga gitu ya. Kalau masa depan yang sukses versi kamu tuh kayak gimana sih definisinya? Apakah harus punya uang yang banyak? Apakah semua impian kamu tuh tercapai itu baru bisa dibilang sukses? Atau kayak gimana? Ya, jadi untuk semua orang sebenarnya relatif ya, nilai kesuksesan dan kebahagiaan juga. Kalau misalnya aku ditanya, kesuksesan bagi kamu apa sih? Mungkin aku akan jawabnya konten, jadi rasa kepuasan sama juga
ya work life balance lah ya. Cuman kalau ditanya, tapi kan itu dua itu nggak bisa kita ukur ya secara langsung ya. Jadi hal apa sih yang misalnya yang bisa diukur sekarang ini? Mungkin bagi aku sekarang ini adalah aku lulus tepat waktu gitu. Nah itu adalah kesuksesan bagi aku. Jadi menurut aku juga nilai kesuksesan ini tuh bisa diukur dari life stages juga. Jadi mungkin aku sekarang ini atau anak-anak yang seusia aku ini ya cukup dengan lulus dulu, baru itu nilai kesuksesan mereka. Nanti di umur 30 tahun baru mau berkeluarga atau apapun, bekerja atau punya rumah sendiri, kesuksesannya dinilai dari itu yang bisa diukur. Namun seiring jalannya waktu itu, bedanya ya sama generasi sebelumnya mungkin ya, itu bisa diukur kan sama age-nya, mungkin ada tuntutan-tuntutan masing-masing dari nikah umur sekian gitu. Iya, betul sekali. Nah, kalau di generasi kami itu sebenarnya lebih kompleks ya, penilaian dari kesuksesan itu sendiri. Mungkin zaman dulu itu apa sih kayak ya harus nikah tadi ya umur sekian. Kalau misalnya generasi kami banyak tuntutan-tuntutan, harus sudah punya rumah, harus sudah punya mobil, harus sudah punya HP terbaru gitu kan. Itu tuntutan datang dari mana menurut kamu? Dari kamu sendiri atau dari orang-orang di sekitar kamu? Entah orang tua atau lingkungan kamu malahan? Dari teman-teman aku juga sebenarnya sih. Kemarin kita sempat bicara juga tentang hal ini ya. Takut nggak kamu? Tapi sekali lagi aku tanya, akhirnya balik lagi. Sebenarnya ya. Karena yang disebutin banyak banget Betul, tuh tadi. betul. Harus ini. Terus kamu takut nggak? Iya, Atau yang penting lulus dulu aja deh? Betul banget. Sebenarnya pasti ada kecemasan, pasti ada concern. Banyak sih yang aku setujuin tadi dari yang IDN Times itu ya. Listnya banyak banget tadi ya kalau kita lihat ya. Ada 7 tadi ya. Banyak banget. Misalnya kayak kita tahu lah ya housing problems gitu. Ini mungkin nggak happen di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia juga, bahwa nilai dari rumah itu tahun depan akan naik lagi gitu. Jadi susah kita untuk mau afford rumah baru gitu. Padahal skincare makin banyak yang diperluin ya. Betul. Sushi masih harus dibeli. Kopi juga udah. Daftar kamu banyak banget kayaknya soalnya. Iya, tuntutannya beda ya sama. Betul. Oke. Saya sekarang ke Pak Yosef. Artinya ini contohnya Laura kan juga listnya yang untuk membuat menurut dia sukses itu juga cukup banyak. Yang mungkin versi orang tuanya Laura pun juga, aku nggak tahu, kita belum ngobrol sampai sejauh itu, tapi mungkin versi orang tuanya Laura harusnya kamu gini loh dek, kamu harusnya gitu loh dek. Mungkin ada seperti itu ya. Nah, Pak Yosef sendiri juga saya yakin dari 3 anaknya itu pasti udah pernah mendengarkan, Pak aku pengennya gini, Pi aku pengennya begini, Pi aku pengennya begini. Kemudian gimana pandangannya Pak Yosef terhadap para pemikiran-pemikiran Gen Z kayak gini? Ya, pasti di masing-masing keluarga tuntutan atau keinginannya berbeda-beda. Tentunya pasti satu ingin anaknya sukses gitu ya. Kalau di saya, setidaknya kasih gambaran luas dulu gitu. Maksudnya yang kalau kita analisanya ada yang top down, ada yang bottom up gitu. Kalau kita kasih gambaran luas top down, gambaran luas adalah ada sesuatu yang bisa kita kontrol. Dan ada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu. Sesuatu yang bisa kita kontrol itu yang kita pelajarin gitu. Yang kita pelajarin, yang kita dapat, nilai-nilai yang dapat dari hal-hal baru nih, bottom up. Dari hal kecil yang kita, lingkungan kecil kita, keluarga. Punya nilai, ya kan, kebersamaan keluarga, memberikan nilai-nilai di dalam keluarga. Tentunya akar-akar yang saya bilang dari kalau saya selalu berpendapat bahwa ada pembentukan akar-akar kebaikan gitu ya. Nilai-nilai kebaikan di dalam keluarga, bahwa ada cinta di sana, bahwa orang tua, papa mama mencintai, saling mencintai, juga mencintai anak-anak, mencintai diri sendiri dulu. Ya. Dengan nilai-nilai mencintai diri sendiri, kita butuh juga mencintai hal-hal di sekitar kita gitu, baik gitu ya. Maksudnya kalau kata cinta lebih dalam kali ya, Dip ya. Ini berbuat baik gitu terhadap lingkungan sendiri yang bisa kita kontrol. Kalau kita nggak bisa kontrol terlalu besar juga, anak-anak seperti Gen Z sekarang juga punya keterbatasan tentunya. Tapi yang kami keterbatasannya berbeda lagi. Mereka punya cerita sendiri, kita punya sendiri. Jadi bisa dikontrol atau tidak, sukses itu bisa diraih tergantung kita melihatnya sebagai apa gitu. Jadi orang tua juga
tahu keterbatasan anak gitu. Suksesnya anak nggak melulu dari materi, gitu kan. Kesuksesan anak nggak melulu dari ketenaran dia, gitu. Dia tenar, dia sukses, atau dia kaya, dia sukses. Tapi yang paling penting bahwa dia punya nilai hidup, punya karakter yang baik, gitu. Berbahagia dalam mencapai keinginan-keinginannya, dan juga itu kan ada proses. Dia berkata bahwa saya sudah baik nih, tapi orang lain bisa bilang enggak, kamu nggak cukup baik gitu, belum gitu, karena kamu belum sukses, kamu belum melakukan ini, kamu belum melakukan itu. Kembali lagi, saya bisa kontrol itu enggak gitu. Kalau diri saya nggak bisa mengkontrol sesuatu di luar saya, ya sudah, saya lakukan sesuatu yang saya bisa lakukan. Seperti Prospera mau bicara soal global warming gitu ya. Bicara, nggak mungkin lah tiba-tiba Prospera, suatu aset manajemen yang bicara soal keuangan, tiba-tiba bicara di forum bicara soal global warming. Apa kapasitas saya bicara soal global warming gitu kan. Makanya Prospera pelan-pelan melakukan sesuatu yang bisa kami kontrol, bahwa kami PT Prospera itu adalah suatu perusahaan yang memiliki karakter baik gitu. Karena memang di industri keuangan tentunya harus dipercaya gitu. Dipercaya tentunya perlu karakter-karakter baik. Nah, karakter-karakter baik itu tercipta kalau Prospera misalnya melakukan sesuatu yang baik gitu. Nah, salah satunya bersama dengan Tanda Mata untuk Superhero, kita melakukan sesuatu yang baik, yang melihatnya tentu ini enggak short term ya kerjasamanya, medium to long term. Saat ini kita bisa kontrol, tapi kedepannya kita lihat, semoga kita bisa kontrol gitu kan. Karena ini kan perlu aktivitas, ya. Tadi mewujudkan bank mimpinya dari berapa ribu menjadi 10.000, bahkan bisa berjuta. Makanya sekarang tagline-nya adalah One Act, Infinite Impact. Satu tindakan, impact-nya akan tidak ternilai, tidak terbatas. Satu kebaikan menghasilkan jutaan kebaikan. Tapi harus dimulai, ya kan? Masa depan harus dimulai sekarang. Tapi sesuatu yang kita bisa kontrol dulu. Jangan bermimpi kita nggak bisa kontrol. Kita udah bisa, jadi berlebihan kita nggak melakukan sesuatu. Seperti itu sih. Ngomongin soal tindakan, saya yakin ini anak-anak Gen Z itu mereka tuh udah punya tindakan baik versi mereka. Artinya tugas orang tua pun juga mengarahkan mana yang boleh, mana yang enggak. Ada do and don'ts-nya. Nah, saya balik lagi ke Bu Tari. Saya tuh dari tadi takut kebalik-balik ibu tamanya. Saya balik lagi ke Bu Tari. Lagi-lagi kita balik ke didikan orang tua zaman dulu dan juga dengan sekarang ya Pak Yosef, Bu Lala, Bu Tari dengan versi yang sekarang menghadapi anak sekarang. Ada nggak sih perbedaan do and don'ts kepada anak-anak untuk mencapai impian mereka? Karena mereka ya merasa ini udah baik kok buat aku, ini buat masa depan aku kok. Tapi mungkin terkadang bagi orang tua, aduh ini sebetulnya belum. Tapi ini anak kalau aku kasih tahu kira-kira masuk nggak ya gitu. Ya. Ini apa ya, kayak konflik klasik gitu ya. Konflik klasik di antara orang tua sama anak di berbagai generasi gitu. Jadi apa yang jadi standarnya orang tua itu berbeda dengan jadi standarnya anak gitu. Itu tuh selalu begitu terjadi gitu ya. Nah, balik lagi memang sebagai orang yang lebih dewasa di sini itu ya tentu kita nurunin sedikit gitu. Oh, karena berarti. Jadi sebenarnya gini, anak-anak itu untuk kemudian bisa mencapai apa yang jadi tujuan dia, yang paling penting tuh sebetulnya mereka punya challenging choices gitu, pilihan-pilihan yang menantang, yang tepat. Kalau standar kita ketinggian, anaknya masih merasa di level ini, maka yang muncul tuh panic zone. Si anaknya. Sehingga tuh muncul tuh kayak blocking, nggak mau gerak, nggak mau ngapa-ngapain. Kamu bisa kok gitu, aku nggak mau ikut kompetisi itu mah gitu. Nggak, kamu pasti bisa, aku nggak bisa. Akhirnya terus dia diem gitu misalnya, udah enggak gitu. Atau kamu harusnya masuk ke university ini gitu. Orang aku nggak mau gitu ya. Jadi tuh memang mau nggak mau balik lagi ya. Kita mesti ngedengerin sebetulnya apa sih yang Gen Z ini mau. They know what they want, they know what to do. Dan mereka mungkin tahu pada saat-saat tertentu mereka tahu batasnya mereka di mana. Tugas kita adalah kemudian ngasih challenge yang tepat supaya dia kemudian oke, saya coba deh
one step ahead gitu. Tapi yang namanya nyoba itu one step to two steps maksimum gitu. Kalau tiba-tiba kita tarik ke atas jauh banget, ke 5 steps. yang muncul failure kan. Iya, Nah kalau iya, udah iya. failure jadinya demotivated gitu. Karena kan tuh kan bener aku bilang aku nggak bisa gitu sebenarnya. Tapi itu isu klasik. Dan tugas kita memang selalu untuk narik mereka ke level lebih tinggi. Walaupun tapi jangan ketinggian kan. Nah itu kan kita juga nggak tahu yang mana ketinggian apa enggak gitu Iya ya. sih. Iya kan. Jadi Iya, iya. balik lagi tarik ulur, ngedengerin what do you think, diskusi, kesepakatan sama-sama gitu. Karena ini journey-nya dia. Jadi analoginya parenting, karena tadi ditanya adalah soal parentingnya gitu ya, adalah kita tuh kayak ngajarin anak nyetir, ya kan? Kita dulu yang nyetir, anak-anak di belakang diduduknya pakai car seat gitu. Dia mau teriak-teriak kayak mau apa gitu, pokoknya di belakang gitu. Kita yang ngarahin. No, you duduk di belakang pakai seat belt, kita jalan gitu. Lama-lama dia duduknya di sebelah kita, pakai seat belt juga gitu. Kita yang masih nyetir. Tapi kalau kita mau nanti dia nyetir sendiri, kan nanti dia yang nyetir. Iya. Kita mau teriak-teriak belok kanan, kalau dia mau belok kiri kita bisa apa? Nggak bisa gitu kan. Iya. Nah tapi tentu untuk kita ngeliat bahwa ini kira-kira akan diterima apa enggak, kita ngeliat gesturesnya anak-anak kan gitu. Misalnya kayak ayo kita rem sekarang, aku masih pengen ngebut gitu. Itu kan kelihatan badannya Iya, gitu. iya, iya, Nah iya, itu the art of parenting which is not easy. Itu pasti itu sebetulnya adalah kayak bener-bener ngeliat ini nih berhasil nggak sih gitu. Dan nggak apa-apa juga kalau salah. Nggak apa-apa juga kalau salah itu. Nggak apa-apa juga kalau salah gitu. Maksudnya kayak maaf ya, aku pikir kemarin kamu bakal bisa nih melakukan ini. Aku udah bilang juga mama gitu. Orang aku nggak bisa ya, I'm so sorry gitu. Nextnya gimana gitu. Kita kan parents are people tuh ya. Kita pasti salah. Iya. Orang itu hidupnya dia gitu. Karena yang mungkin biasanya terjadi itu malah kayak gini. Kebalik kalau tadi kan apa namanya kan, maaf ya tadi aku mama terlalu keras gitu. Ya kan aku udah bilang udah gak bisa maaf. Kejadiannya udah dibilang juga gini. Oh, ya kan kita aku gitu ya. Udah orang tua yang gitu sanaknya. Ya kan aku udah bilang gak bisa. Ya dicoba dulu. Jadi kayak udah jadinya konflik klasiknya tadi tetap bertahan jadi konflik Iya, klasik betul, kayak betul. gitu. Nah konflik klasik kayak gini kalau dilihat dari versi Bu Lala, ngaruh nggak ke kesehatan mental si anak nanti ke depannya? Banget ya. Sebanget itu? Iya. Kalau dipresentasiin 1 sampai 10 misal. Lumayan ya, karena emang untuk orang tua kita nih, kebetulan kita sama nih ya Pak ya, kepalanya merubah menjadi kamu harus gini dengan kamu maunya apa, itu tuh kita juga nggak gampang gitu ya. Ego orang tuanya tadi berarti ya. Dulu kan harus sekolah ekonomi ini gitu kan. Ya udah, gue sekolah aja biar nurut gitu. Taunya sekarang jadi florist gitu kan. Maksudnya gitu. Tapi kalau saya nggak tahu, mudah-mudahan orang tua lain juga setuju sama saya. Kalau saya kan anak saya nomor 1, kalau mereka udah tahap university, udah saya serahkan ke mereka. Ya saya sama suami saya idealnya pengen mereka satu negara gitu ya. Tapi kalau si kakak dan anak, kebetulan anaknya cuma beda setahun, perempuan dua-duanya, berbeda ya sudah. Karena saya pikir mereka akan lebih bertanggung jawab. Mereka akan tahu itu pilihan mereka gitu ya. Jadi kalau mereka salah, kalau mereka mengambil keputusan, ya udah. Aku cuman kita emang nggak gampang ya Tar untuk bilang, nah kan udah gue bilangin gitu misalnya ya. Walaupun gitu. pengennya paling udah muncul di tenggorokan gitu itu. Emang kalau pengalaman saya begitu anak-anak saya kepala 2, komunikasi lebih enak, lebih seperti dewasa, lebih bisa ini. Memang tarik ulur tetap karena ada masanya anak saya nggak jawab WA, anak saya nggak jawab telepon. Anak saya yang kedua bilang, mama kalau telepon hanya weekend. Ya aku turutin. Tapi weekend kamu harus angkat telepon mama, video call harus angkat. Tapi weekdays dia sibuk, ya udah. Itu nggak gampang loh kalau anak ribuan kilometer ada di sana dan dealnya adalah mama hanya boleh weekend. Atau anakku yang pertama beda, tanpa disuruh everyday dia kasih info. Aku begini. Tapi si anak B yang kedua beda. Itu aku pokoknya jangan pernah berpikir semua anak sama. Semua beda gitu loh. Jadi ya udah aku ikutin schedule mereka aja gitu. Begitu gitu tapi mereka tahu begitu miss call mama di weekend dia akan call back gitu loh. Karena dia udah janji. Udah janji. Gitu. Itu sih. Oke. Dan puji Tuhan nomor 1 yang saya bisa bilang ini prinsip anak-anak saya punya prinsip. Tidak ikut-ikutan gitu itu udah saya alami gitu loh. Mereka punya prinsip. Perempuan cukup berprinsip. Mungkin karena kita ibu-ibunya agak gerwani ya. Jadi didiknya gitu agak gitu. Jadi gitu. Oke. Balik lagi ke Laura.
mungkin dari pola pikir Laura atau mungkin pola pikirnya Laura juga cukup mewakili Gen Z di luar lainnya yang mungkin ini ditonton juga sama para orang tua. Sebenarnya kalau versi Laura, Gen Z pengennya pengawasan orang tua itu sejauh mana sih untuk masa depan kamu? Iya, jadi Langsung minum nih kita taruh. Oke. Kasih duit aja mah nggak usah ngatur-ngatur. Enggak. Tadi Bu Tari juga udah kayak gitu waktu aku tanya gitu Bu Tari udah. Gimana? iya, jadi dari perspektif anak sendiri pastinya kita mau dimengerti, tapi mungkin dari kita sendiri kita juga harus mengerti dan itu adalah suatu proses juga untuk anak dan orang tua. Jadi itu emang parenting tuh emang kayak gitu ya, kurang lebih ya. Dan nggak salah gitu kan, pasti ada yang gimana tadi ngomongnya ya. Dan kayak nggak apa-apa untuk salah gitu parentingnya, karena mereka juga pertama kali merasakan parenting ini gitu, nggak ada yang ngajarin mereka gitu kan. Jadi sebagai anak juga kita harus mengerti gitu kayak dan semua orang tua pasti nggak mau anaknya ya apa namanya susah. Pasti mereka mau anaknya sukses, mau anaknya berhasil. Dan aku pernah ada kayak gini nih. Jadi kayak we are the product of our parents. Jadi kayak dari kesalahan masa lalu parents kita yang nggak mau diterapkan ke anak gitu. Dan mungkin banyak orang tua juga yang mengajarkan yang gimana ya? Jadinya kayak istilahnya kayak instruktif gitu kesannya. Cuman sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah balik lagi tadi respect boundaries, juga adanya saling memahami antara satu sama lain, komunikasi. Kemudian juga kita juga ngajarin gitu ke anak-anak juga kita ya. Dia mulai merasa kepala 5. Baru sejam begini udah ikutan-ikutan sama juga nih. Maklum udah punya keponakan ya. Jadinya ya yang ingin kita terapkan kepada apa namanya anak-anak kita itu adalah suatu adaptability, adalah suatu respect boundaries, adalah sesuatu yang oke, kamu boleh melakukan ini tapi kamu harus tahu konsekuensinya, kamu harus tahu dan mau bertanggung jawab dan yakin dan berprinsip seperti itu. Emang ngasih orang tua ngasih boundaries tuh, duh ya PR ya gampang-gampang susah ya. Gitu. Tapi that's a good word. Respect boundaries tuh penting banget. Kalau anak udah di kamar dek gitu, ya udah. Atau kayak lagi mau nyelesain DP-nya itu like tidur gitu-gitu kayak oke, setahun itu anak gak usah diajak ngomong, pasti berantem. Gak usah diajak ngomong. Karena harus nunggu dia yang gitu. Itu true. Boundaries yang dibikin sama orang tua yang ternyata susah, tapi bagi si anak kok kayaknya kita seneng ketika kita orang tuanya tahu batasan kita. Pak Yosef juga menerapkan gitu juga, Pak. Kok ketawanya gitu, Pak? Gimana, Pak? Tadi baru sama ngomong. Ya, it's okay. Jadi tadi ya yang Laura katakan soal keinginan we are product of our parents, nyambung dengan Mbak Tari tadi ngomong soal kecemasan kita, itu memang proof dia. Jadi sebenarnya kita yang cemas gitu. Contoh satu produk tadi rumah gitu ya. Kita merasa semua anak tuh harus punya rumah gitu untuk ini. Tapi mungkin anak-anak sekarang punya role model lain, misalnya yang paling ekstrim adalah Elon Musk nggak punya rumah gitu kan. Itu dia ngikutin Elon Musk yang tadi. Contoh ya, jadi orang terkaya aja nggak punya rumah gitu kan. So kenapa saya harus punya rumah? Ditambah dengan tekanan beli rumah itu mahal tadi ya. Jadi sometimes kita yang cemas gitu, anak kita nggak punya rumah, frame-nya, wah dia nggak punya rumah gitu. Kita dikomentarin sama teman-temannya gitu. Anak bapak nggak punya rumah, Pak. Jadi nggak punya rumah, homeless itu kayak ya nggak ada itu gitu, nggak ada karakter lah, nggak ada karakter gimana lah, hilang gitu. Nah, sometimes ya kecemasan seperti itu mungkin yang harus kita paham gitu. Sekarang dunia udah berubah gitu. Rumah mungkin bukan jadi prioritas utama, tapi prioritasnya adalah, nah ya tadi itu
setidaknya cukup. Tapi kalau makan atau apa sesuatu sandang pangan tuh harus memang uang tadi kasih uang aja selesai gitu. Tapi uangnya mau diapain juga gitu kan? Itu juga perlu diawasin juga kan Iya, pastinya. perlu direncanakan nggak ya? Dikasih uang kita kaya, kasih uang 10M, 100M gitu ya untuk anak-anak mampu karena yang mampu. Itu akan habis kalau nggak ada plan ya, kalau nggak ada rencana. Jadi butuh juga pengetahuan finansial. Buat Gen Z dikasih uang aja nggak cukup gitu ya. Harus ada pengetahuannya. Yaitu pengetahuan tuh yang kembali lagi keluarga harus mulai nilai-nilai bahwa ada yang perlu dilakukan, ada yang nggak perlu, ada yang di dalam kontrol kamu, ada yang di luar kontrol kamu. Jadi nggak selalu nyerang gitu, dikomentarin temennya atau dikomentarin seseorang yang nggak dikenal di medsos itu matters gitu. Jadi ngapain dipikirin, tapi kita punya kontrol diri sendiri gitu ya. Itu ya pengetahuan itu kan proses. Jadi nggak mesti pengetahuan soal hal-hal yang terkait dengan tadi kita di sebelumnya kita udah ngomong sosial, tapi pengetahuan tentang finansial juga perlu. Pengetahuan bagaimana bertanggung jawab terhadap hidup ini, nanti sosialnya gimana, bagaimana membiayai hidup saya, itu termasuk kalau nggak salah kecemasan nomor berapa itu ya. Ya ada juga gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Terus setelah itu saya harus mau bahagia seperti apa gitu kan. Nah itu juga perlu kita diskusikan juga hari ini gitu ya. Artinya berarti kita tetap masa depan itu ya nggak mesti secure selalu di ekonomi ya, di finansial ya. Tapi ada hal yang bisa fulfill tadi. Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang perlu dipersiapkan? Iya, dipersiapkan. Gitu ya. Sharing session with the parents. Iya. Walaupun mungkin kadang si anak kayaknya nggak sekarang deh, aku lagi nggak pengen dengerin deh, aku kayaknya dikasih tahu terus gitu. Menurut Laura, kapan versi waktu terbaik bisa sharing sama orang tua soal ilmu-ilmu selain uang tadi? Kalau di versi kamu kapan? Apakah kamu menurut kamu, oh ini aku penting dapat ilmu ini, jadi kamu akan tanya duluan, atau kamu akan nunggu orang tua kamu ngomong? Tapi kadang kalau orang tuanya yang ngomong langsung juga, lagi nggak pengen diajak ngobrol gitu. Kamu gimana? Ya balik lagi komunikasi ya. Jadi balik lagi respecting boundaries sama komunikasi. Jadi mungkin saling mengerti gitu. Jadi antara anak lagi butuh waktu, orang tua juga butuh waktu nih, gitu kan. Jadi kadang itu kita sebagai anak juga ke orang tua kayak mau intrude aja gitu ke space mereka juga gitu. Mereka kan juga punya space, tapi anak juga punya space sendiri. Dan belum mau dikasih nasihat kapanpun juga nanti mental sendiri gitu kan. Iya. Terus ya itu sih, kita harus lebih memahami, kemudian juga harus tahu adaptability juga untuk kalau generasi itu semuanya mempunyai problema-problema masing-masing juga. Bu Tari, tadi kan yang dibahas adalah soal boundaries itu yang sebetulnya orang tua tuh kan pasti udah punya kayak ini anak kayaknya udah nggak bisa dikasih, udah nggak bisa nih apa yang mau dia lakuin, menurut aku salah gitu. Menurut aku kok kayaknya nih takutnya anaknya kalau kebablasan, aduh bakal gimana, kecemasan itu kan tadi kan wajar dari sampai kan ada kecemasan juga, tapi momennya nggak tepat. Gimana kemudian orang tua itu bisa mendekati si anak, atau mungkin masih anak nggak bisa dideketin lagi sama orang tuanya, karena mungkin anaknya udah saking jengahnya, sering diawasinya, dia udah capek, dia akhirnya udah kayak ya istilahnya kayak ya udah gitu keluar gitu kan, keluar tuh bukan keluar dari rumah tapi keluar dari pengawasan orang tua, tapi orang tuanya udah, kan orang tua nggak mungkin dong kayak ya udahlah serah, kamu mau pergi gitu. Gimana kalau udah di posisi seperti itu? Kalau bisa sih jangan sampai di posisi seperti itu ya, karena kan intinya anak benar-benar menolak atau benar-benar nggak bisa komunikasi itu kan tidak serta-merta terjadi saat itu. Proses sebelum-sebelumnya. Jadi maksudnya memang ya as cliche as it hurt gitu ya, tapi memang komunikasi relasi itu kan harus dibangun dari awal gitu. Jadi kayak anak-anak tuh mau kok dengerin kita. Kalau misalnya memang dia melihat bahwa polanya adalah kita memang mau dengerin dia. Pertanyaannya adalah kita mau dengerin nggak sih gitu. Kadang-kadang maunya didengerin doang gitu ya. Iya, kan kadang-kadang gitu ya gitu. Karena kadang-kadang kita bilang ya dengerin dong ya anak, ya aku juga didengerin dong gitu kan. Jadi tuh nggak bisa mendadak gitu. Komunikasinya, relasinya harus dibangun. Dia harus melihat bahwa kalau papa mamanya tuh mau dengerin, itu betul-betul dengerin. Dengerin dalam arti bahwa nggak berarti dalam suatu diskusi itu yang menang pasti bapak ibunya gitu. Kalau saya sih kuncinya selalu, kalau saya nggak ngerti saya bilang convince me. Kalau kamu mau gini dan rasanya nih nggak sesuai sama jalur saya nih, saya pasti bilang convince me, bener-bener convince me gitu.
Jadi mereka akan berusaha cari cara supaya si mamanya ini ngerti gitu. Jadi aku kalau nggak ngerti ya emang bener-bener nggak ngerti gitu. Jadi kayak kenapa sih kamu ngambil jalan ini gitu? Kenapa sih kamu melakukan itu gitu? Contoh kayak tadi kesuksesan gitu ya. Kalau kita kan mikirnya habis lulus SMA ya harus kuliah terus kerja. Sekarang kan Gen Z a totally different pattern gitu. Gap year banyak gitu, apa segala macem gitu. Nah itu tuh buat kita kan deg-degan. Ini kalau dia ngambil gap year gimana nih gitu? Nanti nggak sekolah gitu. Ya kan? Dan itu tuh tantangan sendiri di dunia pendidikan gitu, bahwa sekarang sekolah university itu juga harus mengubah kurikulumnya sehingga nggak kepanjangan 2 tahun 3 tahun cukup gitu, ngapain lama-lama gitu kan sebenarnya gitu. Jadi polanya sudah berbeda banget gitu, dan kita harus ngelihat nih bagaimana situasi yang dihadapi sama generasi ini, dan kalau kita nggak ngerti kita tanya sampai kita ngerti. Itu sih kuncinya. Kita nggak boleh gengsi nanya ke anak, kalau kayak seolah-olah kan orang tua masa nanya ke anak-anak yang lebih muda gitu kan. Betul. Dan balik lagi mereka tahu kok yang mereka mau. Ini pengalaman pribadi ya. Anakku masuk ke university itu jalur prestasi. Jadi dia gratis gitu beasiswa di satu major gitu. Lalu kemudian dia setelah 1 semester dia gini, aku nggak belajar apa-apa di sini. Aku mau keluar. Gitu kan, ini kan rasanya segini ya, maksudnya kayak udah nggak bayar, udah beasiswa, dia cabut gitu kan sebenarnya. Terus kamu mau apa? Ya udah, terus kalau kamu nggak kuliah kamu mau apa? Aku mau kerja. Oke, convince me. Apa kerjaan? Lu mau kerja apa? Siapa yang mau terima lo gitu kalau lo kuliah juga belum gitu kan? Di pikiran aku udah nih gimana nih anak? Terus dia bisa convince, oke saya mau ini. Itu dia pilih. Terus saya pikir ya udah saya dampingin aja. Balik lagi. Parenting itu kan analoginya ngajarin anak buat nyetir sendiri. It's his life, gitu kan. Anak saya laki dua-duanya Pak. Jadi ya udah, dia langsung pilih. Oke, saya mau ini, gitu segala macam. Udah dia ambil. Jadi dia berhenti, dia kerja. Terus sambil saya mikir gini nih, ngomong apa ya mertua gue ya kalau anak gue nggak sekolah gitu kan. Pikirannya kan gitu ya. Tapi habis itu saya lihat bahwa dia memang udah sangat very into pekerjaannya. Dia dapet apa yang sebetulnya dia mau. Terus tiba-tiba dia gini, saya udah siap buat belajar. Terus dia balik lagi itu journey-nya dia, and we have to respect that. Jadi sekarang dia bisa dengan sombongnya bilang sama saya gitu, bilang, "Ma, teman-temanku nih udah lulus semua, kagak tahu pada kerja di mana, bingung kerja di mana. Aku udah kerja, ya teman aku belum lulus sih sekarang. Dia santai, dia belum lulus S1-nya, sambil kerja soalnya dia. Tapi aku udah punya duit dan aku tetap belajar." Terus aku pikir bener juga. Tapi kan untuk sampai ke kata bener juga itu kan it took me years gitu untuk bisa paham. Nah itu Mbak Tari, kadang kita tuh kalau kayak bapak-bapak gitu ya, nggak betah gitu dengerin sesuatu yang kadang berbeda value gitu. Anaknya berbeda value nih, dia merasa dia yang bener gitu. Dan kita udah gemes aja gitu mau bilangin wah ini ya, dan pada satu titik ternyata kita yang lebih benar sebenarnya gitu, tapi kita nggak bisa bilang show bahwa I told you gitu, nggak bisa lah. Itu udah jadi kita bingung, kita kasih solusinya dia nggak pernah terima karena berbeda value gitu ya. Tapi dia mencoba untuk mau keluar gitu dengan cara dia, tapi kayak dia juga nggak tahu harus bicara apa. Nah kayak gitu-gitu gimana tuh? Dia dalam diskusi ini kalau tadi kan kalau example-nya Mbak Tari kan ternyata dia benar gitu, bisa menunjukkan value-nya yang mungkin berbeda, tapi dia benar. Tapi pada satu titik nih, ini belum seluruh proses, tapi satu titik ini anak direction kita sebenarnya yang benar, tapi dia kayak mentok gitu, mentok mencari solusi, tapi kita sendiri nggak paham untuk cara kasih solusinya. Betul. Karena udah beda bidang gitu ya kan, misalnya saya di financial, dia misalnya di arts gitu, saya nggak tahu solusi untuk pekerjaan dia seperti apa nantinya. Apalagi arts ya Pak, kayak lebih ngelihat masa depan dia juga, saya juga nggak terlalu update gitu. Itu yang jadi kadang mau ngomongin soal value tadi yang saya ngomong itu kayaknya udah cukup gitu ya. Jadi kadang bingung gitu mau ngasih solusinya apa gitu. Karena perasaan bahwa kita harus ngasih solusi tuh tuntutan buat kita sendiri sih. Oh gitu. Bukan tanggung jawab. Iya, tanggung jawab dan tuntutan mirip sih. Iya, sama aja. Tapi kan sebenarnya kita tuh nggak, karena gini, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan gitu. Bisa juga yang kita kasih tahu tuh salah loh. Iya. Gitu. Balik lagi perspektifnya apa? Saya memilih perspektif saya. Ini pilihan saya ya. Itu serah yang lain. Saya memikirnya adalah perspektif saya, anak ini tahu dia mau apa. Tugas kita adalah mendampingi dia di dalam tahapan ini
untuk kemudian dia tahu ini bener nggak gitu. Orang masih muda, kita aja baru tahu apa yang kita lakukan sekarang setelah umur sekian gitu. Ya kan? Mereka tuh usia masih 18 tahun, 19 tahun. What the worst thing can happen sih gitu. Kan ya kayak contoh ya kayak anak saya gitu. Ya paling dia lamaan aja lulusnya. Udah gitu. Gitu kan sebenarnya, tapi nggak ada kesalahan lain gitu sebenarnya. Ya kan? Jadi masa muda itu ya, masa muda adalah masa dimana kita melakukan banyak kesalahan-kesalahan, kebodohan-kebodohan gitu sebenarnya. And itu nggak ada hal buruk dampaknya selain bahwa kita anak ini jadi tahu tentang dirinya sendiri. Itu sih yang aku berusaha mengingat terus selama proses anak saya menemukan jati dirinya ini adalah saya pikir ini hidupnya dia jungkir balik, dia kepentok, dia salto, dia segala macam itu buat dia, gitu. Jadi kalau saya deg-degannya adalah karena mungkin orang pikir aduh gila nih anaknya Bu Tari gitu ngurusin sekolahan gitu, anaknya nggak sekolah itu tuh 2 tahun pertama rasanya Pak gitu kayak ini gue gimana ya enaknya gitu kan. Tapi terus aku balik lagi mikir gitu kan ini dan benar dia bilangnya benar kan mama ngajarin ke aku bahwa orang tuh akan mendapatkan manfaat paling besar dari belajar kalau mereka ready buat belajar. Aku nggak ready belajar di sini sekarang, jadi aku mau keluar, ya gitu. Dan pada saat dia ready. Oke. Gitu. Itu sih Pak. Dari Bu Lala gimana ini sebagai untuk conclusionnya juga, ketika si anak mempunyai caranya sendiri untuk memilih masa depannya dia atau sukses versinya dia, sedangkan si orang tua pun juga sebetulnya punya pandangannya sendiri. Karena kalau kita membicarakan hasil ya tadi, itu years gitu loh, panjang gitu. Gimana? Kalau saya ke anak-anak tuh iya mirip lah sama Tari, tapi mungkin anak saya bukan nggak mau sekolah ya. Dia satu mau sekolah di sini, satu mau sekolah di sini. Si kakak udah selesai, enggak sekarang aku mau stop dulu, break dulu. Tadinya udah kerja, aku mau break dulu karena aku kedepannya mau tinggal di sana dengan ngurusnya begini. Yang si Ade dengan udah selesai tahun ini, puji Tuhan dapat kerjaan di luar dan begini. Jadi balik lagi komunikasi untuk 2 anak dengan gender yang sama, dengan umur beda setahun, itu saya pun belajar karena beda. Pengen sih ada rasa gitu, tapi saya dari kecil selalu berusaha mereka nggak saya kembarin bajunya saya itu karena mereka beda aja. Terus nggak ada lungsuran buku dari kakak ke adik. Saya beli lagi sampai teman-teman saya ngapain sih lo hapus aja, adiknya kan pakai enggak, karena saya nggak mau si adik menjadi kok gue lungsuran si kakak ya gitu. Karena biar pribadinya menjadi itu tuh kalau saya saya nggak tahu tuh benar atau salah, tapi itu yang saya didik dari kecil sampai sekarang sehingga anak-anak saya tuh punya karakter yang berbeda, nggak apa-apa gitu. Ya mungkin Pak kalau dari sisi suami saya tuh suka gemes gitu ya. Si Ade bisa sama berarti ya. Gitu. Bapak-bapak ini gemesan. Instingnya begitu kayaknya. Saya suka bridging. Jadi saya brief dulu suami saya. Lo kalau ngomong sama si kakak udah dengerin aja gitu. Jadi emang mirip ya. Galak banget ya. Iya, jadi ada saatnya saya galak sama saya untuk karena anak beda-beda. Mungkin si Ade bisa dikerasin enggak, mungkin kamu suami saya tuh mungkin dia nggak marah, tapi orang lihatnya kayak gitu kan Pak. Kita tuh nggak marah sebenarnya. Nah, khawatir. Cemas ya. Tapi kadang-kadang karena karakter anak yang berbeda, yang satu udah kayak gitu dulu gitu. Kalau yang satu di challenge malah makin menggila gitu ya. Jadi punya 2 karakter emang kita harus belajar banget sih. Terus terang saya sampai saat ini belajar, justru emang ini tarafnya saya belajar dari anak saya gitu loh. Karena pola pikir mereka begitu berdiskusi, mereka jauh lebih tahu di saat umur mereka sekarang lulus umur 21 loh. 22. Di umur itu saya kayak lagi masih ngek meja kali ya. Makanya gitu. Mereka udah bisa mikir mau apa. Jadi saya menghargai itu dan ya udah, saya harus belajar sama mereka gitu. Tapi emang minta maaf sama anak tuh nggak gampang, tapi ya namanya kita harus belajar. Gitu. Kamu ada pesan nggak buat teman-teman seumuran kamu yang mungkin sekarang juga lagi nyari jalannya sukses versi seumuran kamu, sedangkan juga sebenarnya dari orang tuanya punya pandangan lain? Iya, jadi untuk teman-teman sekalian lah ya. Teman-teman sekalian. Dari aku sih sebenarnya try to memahami each other sih, try to respect each other, try to memahami each other. Dari pandangan orang tua juga kita harus saling memahami, dari orang tua juga kita memahami anak kita bagaimana gitu. Kemudian juga ayo kita sama-sama, kalau kita memahami, kita mengilhami, kita juga melakukan hal yang memang kita melakukan
sesuai dengan keputusan keduanya gitu. Jadi bukan keputusan satu tapi keputusan yang dibuat dari keduanya gitu. Dan dari situ konsekuensi. Jadi kayak teamwork ya. Teamwork gitu. Parent ya. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Ya memang sebetulnya perbedaan tuh kita semuanya nggak pernah menduga gitu ya. Iya. Konsep, bahkan definisi konsep sukses pun juga nggak ada yang pernah beda. Mungkin sukses versi Laura sekarang seperti ini, besok anaknya Laura juga punya versi sukses yang kayak gimana, kita nggak ada yang pernah tahu. Tapi ya kuncinya itu tadi, kita memang harus mau memahami, jangan cuma dipahami sebagai orang tua. Anak pun juga mau memahami orang tua, jangan cuma maunya aku kan anak, aku maunya dipahami. Kita semuanya kuncinya komunikasi dan juga mau saling memahami, dan yang paling penting dengan batasan-batasan yang ada kita bisa saling menghormati. Dan yang penting adalah orang tua nggak perlu khawatir ketika si orang tua itu udah memberikan kepercayaan kepada mereka, kepada si anak-anaknya, inside of their self itu di dalamnya mereka tuh pasti mereka tuh kayak oke, aku udah dikasih percayaan, aku harus bisa buktiin kepada orang tua, dan mereka akan belajar ketika mereka sudah siap untuk belajar. Itu tadi pernyataan-pernyataan dari narasumber-narasumber sekalian. Saya boleh untuk tangan buat mantap Pak Yosef, Bu Lala, Bu Tari, dan juga Laura. Tapi anyway, terima kasih udah hadir ya di podcast edisi kali ini. Terima kasih. Di Prospera Inspire Talk. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan juga bisa ngasih insight untuk kita semuanya. Itu tadi kita udah ngobrol banyak banget sama narasumber saya, Director of Prospera Asset Management and Parent of Gen Z, ada Pak Yosef, kemudian juga ada psikolog dan Ketua Yayasan Sekolah Cikal ada Bu Tari, kemudian founder Tanda Mata untuk Superhero ada Bu Lala, dan juga ada Abigail. Boleh dong ini informasi singkatnya, kalau dari Pak Yosef ada yang mau kepo soal Prospera bisa langsung kepo di sosial medianya di mana? Kalau dari PT Prospera Asset Management ya kebetulan saya bersama dengan Tanda Mata untuk Superhero. Kalau kami memang bergerak di PT Prospera Asset Management di manajer investasi, langsung bisa di prosperaasset.com. Di prosperaasset.com. Dan juga kalau ada yang mau cari tahu soal sekolah Cikal bisa langsung dicari kemana ini? Langsung dicari ke @sekolah Cikal pastinya. Jangan ke @tarisanjo, itu isinya receh. Isinya cuma saya Malala. Oke. Soal Tanda Mata untuk Superhero ini, kalau mau ada yang cari tahu lebih lengkap lagi bisa kemana? Bisa lihat di Instagram kita @tandamata_superhero. Kita bisa lihat senyuman anak-anak di situ semuanya. Oke. Ditunggu ya karya-karyanya Laura juga. Pasti aku yakin kedepannya ada versi-versi Laura yang terbaik juga. Amin. Terima kasih. Terima kasih semua. Dan juga terima kasih buat yang udah nonton di podcast episode kedua kali ini. Jadi ditunggu aja, nanti akan ada episode berikutnya dengan topik yang gak kalah menarik. Kami pamitan dulu. Bye-bye. Bye.